Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutmainatul Amna, NIM P1022411013. Saya dari Prodi Magister Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tanaman herbal daun binahong, di mana daun binahong itu sudah terkenal luas di wilayah Indonesia, khususnya juga di Makassar. Sudah terkenal bahwa daun binahong itu merupakan tanaman yang merambat, yang sudah lama dikenal oleh masyarakat. Daun binahong ini di nama daerahnya di Makassar sama dengan daun binahong, tetapi ada nama ilmiahnya, yaitu bernama biasa dikatakan Anredera cordifolia. Ini pengobatan daun binahong ini merupakan pengobatan yang tradisional di Indonesia, dan di Asia ini sangat bergantung pada daun binahong. Kemudian daun binahong ini juga merupakan tanaman yang menjalar, mudah ditemukan. Daunnya itu tebal, kemudian berwarna hijau dan berbentuk hati. Tanaman ini juga dikenal sebagai Madeira vine. Daun binahong ini merupakan tumbuhan yang subur di iklim tropis seperti di Indonesia. Bagian yang sering dimanfaatkan dari tumbuhan binahong ini yaitu daunnya, batangnya, dan bisa juga dibuat sebagai rimpang. Bahkan sering kita jumpai di pekarangan rumah masyarakat. Kemudian sejarah dari daun binahong ini digunakan di Tiongkok, di Korea maupun di Indonesia. Tercatat sejak abad ke-17 sudah banyak digunakan sebagai pengobatan tradisional, itu untuk mengobati luka pasca operasi maupun menurunkan asam urat. Kemudian di dalam tumbuhan binahong ini ada senyawa yang biasa dikatakan flavonoid, yaitu antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Kemudian ada taninnya, yaitu antibakteri untuk mempercepat penyembuhan luka. Kemudian dia ada tritepenoidnya, yaitu anti-inflamasi berpotensi untuk anti kanker. Ada saponinnya untuk antimikroba dan penurunan kadar kolesterol. Kemudian alkaloid, yaitu aktivitas farmakologis. Kemudian di tumbuhan binahong ini juga ada mengandung vitamin A, C, dan B2. Kemudian sudah terbukti manfaat dari daun binahong ini, yaitu mempercepat penyembuhan luka seperti luka perineum, luka jahitan perineum, juga antiinflamasi untuk mengurangi pembengkakan. Kemudian bisa juga menurunkan kadar kolesterol, asam urat maupun diabetes. Ada juga manfaat selanjutnya, yaitu antioksidan yang kuat, di mana daun binahong ini bisa menetralisir radikal bebas secara aktif. Kemudian juga antimikroba, menghambat pertumbuhan bakteri yang ada, juga bisa melawan jamur Candida albicans. Ada juga antihipertensi, yaitu berpotensi untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian asam urat juga, ya, tadi sudah saya sebutkan, menurunkan kadar asam urat. Kemudian ada cara penggunaan dari daun binahong ini. Kalau penggunaan penggunaan luar, dia itu daunnya bisa seperti luka, kan ada luka, daunnya itu bisa diambil 5 hingga 10 daun, kemudian ditumbuk sampai halus, kemudian diaplikasikan di luka tersebut. Jika pengobatan dari dalam, kita bisa merebus seperti teh, ya, daun teh. Jadi kita merebus daunnya, mengambil 5 sampai 10 lembar daun yang segar, kemudian direbus
Diminum itu 2 kali sehari ya. Kemudian di daun binahong ini juga sudah ada dijual ya, banyak dijual, namanya kapsul ekstra daun binahong. Itu juga bisa dianjurkan meminumnya 1 kali sehari ya. Seperti ini gambar dari daun binahongnya, dia merambat ya, tanaman merambat berwarna hijau. Kemudian yang ekstra daun binahong kapsulnya itu seperti ini ya. Tapi ada juga ada beberapa sih juga yang bentuk kemasannya yang berbeda ya, logo di kemasannya yang berbeda. Kemudian keamanan dari daun binahong ini juga umumnya aman pada dosis tradisional. Studi toksitas ini tidak menunjukkan ada efek samping yang serius, tetapi belum ada juga studi klinis jangka panjang pada manusia secara ekstensif. Kemudian juga pada ibu hamil dan ibu menyusui sebaiknya harus berkonsultasi kepada dokter. Kemudian di beberapa penelitian yang sudah saya baca, yaitu hasil riset itu meningkatkan lebih dari 150 publikasi ilmiah mengenai daun binahong ini terus bertumbuh, kemudian berkembang. Studi lanjutnya itu diperlukan ada validasi efek jangka panjang juga untuk memahami interaksi obat tersebut. Kemudian di daun binahong ini merupakan anugerah alam yang luas yang bisa kita manfaatkan, dari penyembuhan luka hingga antioksidan itu sudah didukung bioaktifnya, juga menunjukkan kekuatan yang alami ya. Kemudian penggunaan daun binahong ini merupakan penggunaan tradisional yang kaya, yang didukung oleh riset-riset ilmiah yang sudah berkembang pengetahuannya dan bertemu dengan riset-riset yang modern yang sekarang. Terus bereksplorasi dan memanfaatkan kekayaan herbal yang ada di Indonesia. Mari kita bersama bisa melestarikan dan mewariskan daun-daun herbal binahong ini untuk digunakan bermanfaat ya, khususnya bagi yang membutuhkan, seperti ibu pasca SC maupun ibu yang melahirkan normal ya, tetapi ada ada luka jahit perineum. Itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan daun binahong ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bermanfaat dari daun binahong ini yang bisa kita gunakan, yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang bisa menggunakan daun binahong ini. Saya juga sendiri pernah mencoba kepada ibu saya kan, waktu ibu saya tekanan darahnya meningkat, saya mencoba merebuskan daun binahong. Saya cuma memberikan 3 kali rebusan daun binahong itu selama 3 hari. Alhamdulillah, tanpa meminum obat dari dokter, alhamdulillah tekanan darah ibu saya juga menurun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai daun binahong ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa berguna untuk orang-orang yang lain. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.